Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, selamat malam untuk teman-teman travel Ibu dimanapun Anda berada. Dan yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk semuanya saja yang sudah subscribe maupun comment and like di kanal travel Ibu. Semoga happy selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu, dimudahkan segala urusannya. Nah teman-teman, malam ini saya mau cerita tentang sebuah kafe yang unik dan berbeda di Yogyakarta karena kekhasannya. Namanya Cafe Kostaka, kafe kopi stasiun Kalasan. Nah kenapa dinamakan Kostaka? Karena yang pertama, dia menempati sebuah tempat bekas rumah dinas stasiun yang sudah ada sejak zaman Belanda di stasiun Kalasan. Rumah dinas ini ukurannya sekitar 400 meter, yang bangunannya sangat tinggi, jadi seger udara masuk. Ada 4 ruang di situ, 3 ruangnya bisa dipakai untuk kita duduk-duduk kayak gini sambil ngopi, sambil mengerjakan tugas, sambil mengerjakan atau rapat atau apapun ketika bareng-bareng. Itu yang indoor. Nah yang outdoor ya seperti ini. Ada lahan sekitar 600 meter persegi yang kira-kira bisa hampir 100 orang bisa kumpul di sini, di meja-meja, di lahan terbuka, di atas rumputan hijau, di bawah pohon-pohon yang lumayan rindang, dengan 2 pohon besar yang sangat rindang. Kalau siang hari itu adem, seger rasanya. Nah kalau Anda ke Jogja, keretanya sudah lewat ya, sempatkanlah sekiranya mencicipi suasana yang berbeda dari Kostaka Cafe. Apa yang menarik dari Kostaka ini? Yang pertama, selain tempatnya yang sangat luas, parkirnya sangat luas, kita bisa mendapatkan pemandangan yang mungkin tidak ada di kafe-kafe lainnya. Apa itu? Setiap 15 menit akan ada kereta api lewat, baik yang dari Jogja ke Solo atau dari Solo ke Jogja, double track. Jadi apa namanya, ada keasikan dan juga ada sensasi tersendiri. Kenapa? Karena setiap kereta itu lewat, getarannya itu terasa sampai di sini. Dan kalau kita buka ini kopinya itu airnya bergerak-gerak, berombak seperti ombak lautan. Yang kedua, kaki kita itu bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa di Jogja. Jadi kalau mau merasakan sensasi minum kopi tapi terasa ada gempa bumi, datanglah ke Cafe Kostaka yang ada di Kalasan, di Jalan Raya Solo Jogja, kira-kira 10 menit dari stasiun mana ya, dari Malioboro kira-kira 15 menit. Kalau dari Adi Sucipto Airport kira-kira 5 menit. Kalau dari Candi Prambanan kira-kira 7 menit. Pantengin aja IG-nya, itu jelas itu posisinya. Keunikan yang kedua adalah ya, kalau kita biasanya melihat bangunan-bangunan Belanda itu kan dari luar, dari foto-foto, dari buku-buku. Nah kalau kita ngopi di sini, kita bisa merasakan langsung, kita bisa masuk ke dalam bangunannya. Dan oh gini toh rumah zaman Belanda dulu, karena sejak zaman Belanda dulu ini adalah salah satu stasiun kereta api yang kepala stasiunnya itu menempati rumah dinas di sini, yang sekarang diubah menjadi kafe. Yang ketiga, status rumah ini sebetulnya status bangunan cagar budaya BCB, dengan pengelolaan masih dikendali Daop 6 KAI Yogyakarta. Jadi warga sini atau Karang Taruna sini, karena awalnya ini tidak terawat bangunannya, mengajukan proposal atau lobby dengan PT KAI bagaimana bisa memanfaatkan bangunan yang tidak termanfaatkan untuk sesuatu ekonomi produktif masyarakat tanpa harus mengubah bentuk bangunannya. Dan akhirnya disetujui dan didukung oleh PT KAI, dan akhirnya pada tanggal 20 Mei tahun 2021, jadi pas melandainya COVID waktu itu, resmi Kostaka ini dibuka. Saya nggak tahu kenapa memakai angka 20 Mei sebagai launching
Kostaka, apa ada hubungannya dengan Hari Kebangkitan Nasional, atau kebetulan saja memilih tanggal 20 Mei itu karena sudah siap dibuka. Tapi yang jelas sampai tahun 2003 ini tanggal 15 Februari 2023 ini masih semakin bertumbuh, semakin banyak pengunjung yang ramai, baik sore, terutama sore ya. Kalau sore itu keluarga-keluarga, anak-anak kecil yang ingin melihat kereta api lewat. Kalau malam ya anak-anak muda, mahasiswa, ada yang sekedar kongko, ada yang menggarap tugas, ada yang rapat organisasi atau apapun. Keunikan yang keempat adalah tempat ini menyediakan menu ringan maupun menu berat. Jadi kalau menu kopinya ini pasti ya. Kemudian makanan ringan ada yang tidak ada di kafe lain, namanya sukun, gorengan sukun. Ini kriuk banget. Ini ada di sini. Anda juga bisa cari singkong goreng, kentang goreng, pisang goreng, dan lain-lain yang disiapkan. Ada juga makanan berat, ada tongseng, ada ayam, ada ikan, ada lele. Yang pengen makan berat bisa, yang pengen nongkrong makan ringan, snack-snackan, camilan bisa, yang minum saja bisa. Yang kelima, memang kopinya enak sekali. Selain mereka minum kopi di tempat ini, rata-rata pengunjung sini pulang itu membawa kopi yang sudah dijual sebagai souvenir. Segini kira-kira bentuknya, ada di opening video ya. Kopi Robusta asli dari Temanggung dan dari satu kawasan khusus yang memang taste-nya seperti yang hanya ada di Kostaka ini. Jadi selain bisa minum di tempat, orang bisa membeli kopi Kostaka ini untuk dibawa pulang, dinikmati di rumah, atau sebagai souvenir bagi yang dari luar kota. Ada pesanan oleh-oleh apa yang khas dari Jogja, Anda bisa membawakan setoples kopi Kostaka yang Arabica. Saya kira itu dulu cerita malam ini dari Travel Ibu untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa kalau ke Jogja sempatkan mampir ke Cafe Kostaka, dibuka dari siang jam 12 hingga nanti jam 11 malam. Seminggu 2 kali, malam Minggu sama hari Kamis itu ada live musik, dan kadang-kadang insidentil di antara dua yang tetap itu hari-hari yang kosong kadang diisi oleh pemusik lain yang ingin menyumbangkan suaranya menghibur para pengunjung kafe ini. Bisa hari Senin malam, bisa hari Rabu malam, atau Jumat malam yang di luar reguler live musik. Itu dulu ya, moga-moga informasi ini bermanfaat buat teman-teman pecinta kuliner, teman-teman yang suka dengan Jogja dan suasana uniknya, dan moga-moga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman di daerah lain yang kampungnya itu berdekatan dengan rel kereta api, ada halaman luas, ada rumah yang tidak termanfaatkan, itu bisa dikemas sedemikian rupa, direnovasi sedemikian rupa supaya menjadi kafe yang tidak saja sekedar menjadi tempat nongkrong, tapi juga menjadi tempat untuk membicarakan hal-hal produktif dengan rapat organisasi dan lain-lain, dan juga mengajak anak-anak atau keluarga sore hari melihat lalu lalang kereta api yang lewat. Salam senja untuk semuanya. Pesan saya, jangan lupa traveling, karena dengan traveling kita akan bertemu dengan tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang unik, juga ketemu orang-orang baru, komunitas baru, ketemu juga dengan ide-ide baru dan inspirasi baru, dan karenanya kita akan mendapatkan pengalaman hidup yang baru, wawasan yang baru, yang membuat hidup kita akan berkembang dan bertumbuh jauh lebih berkualitas. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kostaka, oke. Minum dulu.